Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua LPTKI, Bapak Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata, para rektor anggota LPTKI, Ketua dan anggota Senat Universitas Yogyakarta, pimpinan di lingkungan Universitas Yogyakarta, Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Pertimbangan, Ketua SPI, dan para pemakalah utama, pemakalah paralel, dan peserta Konaspi dari seluruh wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Para wartawan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, alhamdulillah, akhirnya melalui kesiapan kita semua konvensi nasional pendidikan Indonesia Konaspi ke-7 dapat diselenggarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu rasa syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Semoga untuk selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya salat dan salam sudah sepantasnya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dana penyelenggaraan Konaspi ke-7. Dan dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Wakil Menteri, dan mohon maaf karena beliau harus mendampingi Bapak SBY ke UK, sehingga pada hari ini tidak bisa bersama-sama kita, dan insya Allah nanti untuk keynote speech akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Musilar Kasim. Perkenalkan kami juga menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini akan diwakili Bapak Sekda, yang berkenan memberikan sambutan dan pengarahan. Semoga dapat memberikan inspirasi pada kita semua untuk terus berkomitmen memajukan kualitas pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab kita semua. Pernah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ketua dan para rektor anggota LPTKI yang telah memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung atas terselenggaranya Konaspi ke-7. Semoga ini menjadi bagian dari karya kita untuk mempersiapkan diri dalam mengemban amanat penting mengantarkan generasi emas 2045. Pernah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada keynote speaker, pemakalah utama, pemakalah paralel, dan semua pengirim abstrak dan full text yang tak berhasil mendapatkan kesempatan. Karena ketersediaan dan partisipasi dan dukungan semua pihak dapat mendukung kesuksesan Konaspi ke-7 ini. Semoga menjadi amal solehnya dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ingin sekali menyampaikan juga ungkapan terima kasih kepada semua panitia, LO, Manajemen Hotel Ambarukmo, dan UNY Hotel, serta para mitra yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya Konaspi ke-7. Karena tanpa dukungan mereka, acara ini tidak dapat berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan yang terhingga dari Allah SWT. Amin. Bapak Gubernur dan para hadirin yang terhormat, kegiatan Konaspi ke-7 kali ini tidak hanya merupakan agenda 4 tahunan LPTK yang bergabung dalam LPTKI. Akan tetapi kegiatan ini merupakan momentum untuk menjawab segala persoalan pendidikan yang akhir-akhir ini sempat tercederai oleh budaya tawuran pada sebagian pelajar atau mahasiswa, ataupun perilaku destruktif, amoral, dan korup. Dengan mengambil tema memantapkan karakter bangsa menuju generasi 2045, saya yakin Konaspi ini benar-benar hadir sebagai forum bersama yang solutif dalam menjawab tantangan masa depan bangsa ini.
Bagaimanapun harus diakui bahwa usaha mewujudkan generasi 2045 bukanlah perkara mudah. Generasi 2045 merupakan generasi yang menandai satu abad bangsa ini. Sebelumnya, diperkirakan sejak 2010 sampai 2035, Indonesia mengalami bonus demografi, yakni populasi usia produktif paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode ini, Indonesia akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang sumber daya manusia, sehingga pada tahun 2045 investasi tersebut diharapkan menuai hasil yang optimal, yakni terciptanya generasi berkarakter, produktif, unggul, kompetitif, dan peduli. Oleh karena itu, generasi 2045 biasa disebut generasi emas. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, tema utama Penaspi 7 terurai ke dalam 5 subtema atau bahasan, meliputi sosok ideal manusia Indonesia generasi 2045, pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi 2045, sosok ideal pendidik yang kompeten untuk menyiapkan manusia Indonesia generasi 2045. Sistem pendidikan yang memungkinkan dihasilkannya pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten untuk mempersiapkan manusia Indonesia generasi 2045 dan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan yang pasti. Pembahasan kelima subtema ini bertujuan untuk sebagai berikut. Pertama, membahas sosok manusia Indonesia generasi 2045 yang diharapkan mampu menghadapi tantangan, berkarakter, dan tampil kompetitif dalam era global. Membahas berbagai aspek tentang pendidikan yang dapat menyiapkan manusia generasi 2045 yang berkarakter, sehingga mampu tampil kompetitif dalam pergaulan internasional. Membahas sosok pendidik dan yang kompeten untuk menyiapkan manusia Indonesia generasi 2045 yang diharapkan mampu menghadapi tantangan, berkarakter, dan tampil kompetitif dalam era global. Membahas sistem pendidikan bagi calon pendidik dan tenaga pendidikan yang meliputi aspek perencanaan, penyiapan, strategi rekrutmen, dan pembinaan yang memungkinkan dihasilkannya pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten untuk mempersiapkan manusia Indonesia generasi 2045. Membahas berbagai masalah dan isu tentang manajemen guru, kepala sekolah, pengawas, pamong belajar, tutor, dan tenaga pendidikan lainnya, serta upaya mengatasinya dalam rangka memantapkan karakter bangsa. Bapak Gubernur dan para hadirin yang terhormat, untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut, Konaspi ke-7 menghadirkan 6 pemakalah kunci, 15 pengalah utama, dan 90 pemakalah pendamping. Mereka adalah tokoh-tokoh nasional, para rektor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, baik itu LPTK maupun non-LPTK. Untuk pemakalah kunci, Konaspi 7 menghadirkan tokoh yang integritas dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Mereka adalah Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Musliar Kasim MS, Wamendikbud bidang pendidikan, Dr. Honoris Causa Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso, Dirjen Dikti, Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian, peneliti SQ W165, dan Profesor Dr. HAR Tilaar, tokoh pendidikan. Sedangkan untuk pemakalah utama dihadirkan juga Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Igede Raka, dosen ITB dan tokoh kreativitas, dan Profesor Dr. Alma Haris, President of ICSI, International Conference School Improvement. Di samping 12 rektor LPTK, diharapkan melalui beragam perspektif ini kita memperoleh inspirasi untuk menjawab dengan baik berbagai tantangan masa kini dan masa depan bangsa. Para hadirin yang terhormat, perlu dilaporkan bahwa kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 31 Oktober, yaitu hari ini, sampai dengan 3 November 2012, dipusatkan di Royal Ambarukmo Hotel, meskipun sebagian dari peserta akan menginap di hotel yang tak kalah indahnya, yaitu UNY Hotel dan hotel lainnya. Ya, kalau ada yang lebih indah, ya alhamdulillah. Tapi minimal UNY diikut-ikutkan supaya sedikit promosi untuk teman-teman. Ya, untuk teman LPTK ada diskon khusus, Pak. Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa UNY sebagai host ini memberikan layanan sebaik mungkin, termasuk melakukan penjemputan dan pengantaran ke Bandara Ausipto dan stasiun kereta api mana itu?
Tugu. Lupa. Sudah lama nggak naik kereta itu. Sudah 10 tahun berjuang. 96 sampai 2006 naik kereta terus, sekarang udah ganti ya. Ganti juniornya. Supaya tahu bahwa harus berjuang dulu. 10 tahun dulu dari Jakarta Gambir ke Tugu. Sekarang udah lupa namanya. Dan juga panitia menyediakan fasilitas dan pendampingan untuk ladies program. Jadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu, ya insya Allah kita siapkan pendamping besok mau kemana menghabiskan sangunya. Ya, insya Allah Bapak Sekda siap menggerakkan ya, warganya untuk menyiapkan apa yang diinginkan, termasuk boleh diantar ke Parangtritis maupun ke Wonosari. Kalau ke mana, ke Lava Merapi itu nanti khusus hari Sabtu. Jadi kami tidak ingin bikin kegiatan yang sama. Tapi terserah nanti ibu-ibu mau kemana, ke tempat pembuatan batik yang banyak, ya kita arahkan. Hal yang demikian memang bukanlah bersifat akademik, melainkan bagi panitia dipandang sangat penting, sehingga semua peserta Konaspi ke-7 tidak hanya menikmati sajian agenda akademik, melainkan juga sajian agenda non-akademik yang penting bagi kehidupan kita, terutama dapat mengenal lebih banyak tentang Yogyakarta. Terlebih-lebih bisa melihat dari dekat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kondisi Gunung Merapi dan sekitarnya, serta mempunyai tempat-tempat penting lainnya. Akhirnya perlu kami sampaikan atas perhatian dan keikutsertaan Ibu Bapak dengan hikmat dalam pembukaan ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Kendapun kami telah berusaha secara optimal mengupayakan Konaspi ke-7 dapat terselenggara dengan baik, namun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang kurang berkenan. Karena itu perkenan saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.